Sahabat hikmah di balik kisah, sebuah video seorang laki-laki yang membuang dan menendang sesajen di kawasan Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur ini viral. Aksi pria ini terekam dalam dua video berdurasi 30 detik dan 25 detik. Tak hanya menendang sesajen, ia juga mengucapkan kata-kata bahwa inilah yang memancing murka Allah hingga menurunkan azab yang berujung bencana. Perbuatannya menimbulkan keresahan di masyarakat, karena dinilai telah mengusik toleransi antar umat beragama. Pria ini juga dianggap tidak menghargai kepercayaan orang lain. Diketahui sesajen tersebut berasal dari acara sedekah dan ruatan warga desa Sumbersari untuk memohon keselamatan dari bencana. Pelaku yang diduga merupakan relawan erupsi Gunung Semeru kini tengah diburu polisi untuk dimintai keterangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Hikmah di Balik Kisah bersama saya Rika Indriaswari dan Ustadz Zaki Mirza. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Sehat walafiat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Ustadz, Ya. kalau kita lihat tuh video yang viral tadi tuh, ada pria yang menendang sesajen di Gunung Semeru. Itu gimana tuh Ustadz tanggapannya? Jadi kalau misalkan seandainya kita melihat ada sesuatu yang enggak sesuai gitu dengan keyakinan kepercayaan kita. Baik. Yang perlu kita ingat bahwa jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Islam itu bisa diterima di tanah Jawa dibawa oleh para sunan yang tergabung di Wali Songo. Ya satu-satunya adalah karena metode dakwah yang sangat penuh dengan cinta dan kasih sayang. Dengan penuh damai. Penuh damai. Dulu waktu Sunan Kalijogo, orang Jawa bilang kan Sunan Kalijogo, ketika memberikan dakwah menyebarkan agama Islam, hobinya orang Jawa tuh setiap malam nonton wayang kulit. Itu kan satu hal yang sudah menjadi tradisi orang Hindu, tapi tidak dirusak, tidak dihilangkan, tapi alur cerita dan tokoh-tokohnya bahkan dirubah dan menjadi dakwah. Jadi terakulturasi. Betul, karena alur ceritanya adalah dalam bahasa Arabnya samir khairan fatruk ma bagha. Samir khairan, sebarkanlah kebaikan. Fatruk ma bagha, tinggalkan yang tidak bermanfaat. Jadi apapun cerita wayang kulit saat itu dibawanya ke sana. Jadi bermanfaat dan meninggalkan yang tidak berguna. Nah, orang Jawa saat itu tidak bisa bilang samir. Mereka bilangnya jadi semar. Semar. Disitulah muncul tokoh Semar. Khairan, orang Jawa nggak bisa bilang kho. Kho saat itu menjadi g, gha. Khairan jadi ghairan, ujung-ujungnya orang Jawa menyebut jadi gareng. Oh gitu. Nah, fatruk Sekalian belajar mabago. sejarah. Iya. Fatruk mabago. Fatruk orang Jawa susah bilang fatruk. Petruk. Jadi petruk. Mabago yang tidak bermanfaat. Orang Jawa Bagong. susah bilang mabago jadinya bagong. Oke. Samir khairan fatruk mabago, Semar gareng petruk bagong. Lihat betapa indah dakwahnya Sunan Kalijogo kan? Ya. Sehingga Islam bisa diterima. Wayang kulitnya tidak dihapus, tapi nilai-nilai dakwahnya itu menjadi substansi dari tradisi yang sudah berkembang. Sesajen ini tradisi dan sudah menjadi budaya orang-orang Hindu. Harusnya kita saling menghargai supaya orang di luar agama Islam mengenal Islam ini mempunyai nilai toleransi yang sangat tinggi. Dalam Islam kita diajarkan ukhuwah. Ukhuwah itu persaudaraan. Ya. Yang pertama ada namanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar sesama umat Islam. Tapi ingat bukan cuma di situ persaudaraan kita. Ada namanya ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama warga negara, sesama satu bangsa. Beda suku, beda tradisi, bahasa, beda agama. Tapi ingat, kita ini satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Dan yang ketiga ada yang namanya ukhuwah basyariyah, persaudaraan dengan sesama makhluk manusia. Apapun negaranya, warna kulitnya, kita ini hidup di bawah payung yang sama, yaitu bumi. Nah, maka dari itu, jadi orang Islam tuh enak loh, dengan siapapun bisa berbuat baik. Tapi kalau sudah urusan akidah jelas, lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku.
Ya contoh, misal kita beda agama nih, misal contoh ya, cuman kita analogikan, Mbak minumnya kopi, saya minumnya teh. Bisa kan kita ngobrol walaupun dengan minuman yang berbeda? Boleh. Bisa dong. Bisa. Kita ngomongin masalah bisnis, masalah di luar keyakinan masing-masing bisa. Tapi jangan pernah Mbak yang minum kopi mencampurkan teh saya dengan kopi Mbak. Jadi nggak enak. Jadi nggak enak. Atau saya maksa Mbak buat minum teh saya, padahal nggak suka teh. Nah itu yang merusak keharmonisan obrolan kita. Dan itu yang merusak keharmonisan dalam bernegara dan bermasyarakat. Ketika ada satu hal yang menjadi keyakinan agama tertentu dirusak. Padahal belum tentu menurut agama tersebut itu terkait dengan hal-hal yang klinik, yang mistik gitu ya. Padahal bisa jadi itu sudah menjadi keyakinan mereka gitu loh. Jadi sebelum bertindak ini makanya kita harus cerdas beragama ya. Jadi jangan beragama tuh merasa paling benar. Karena ingat ada toleransi antar umat beragama. Beda agama tapi harus toleransi. Ya. Ada antar umat seagama. Nah, antar umat seagama ini maksudnya kita beda mazhab. Subuhnya ada yang kunut yang nggak kunut tapi tetap yang penting sholat subuh. Yang salah kan yang nggak sholat subuh kan gitu. Yang taraweh 2-3 ada yang 11. Ya itu perbedaan. Ya. Tapi ingat kita ini satu dalam akidah, toleransi dalam ibadah. Nah, maka dari itu dalam perkara sesajen saya rasa banyak orang yang tidak memahami agama secara mendalam ya. Dia tidak tahu bahwa Indonesia ini bisa dibangun karena berdasarkan saling toleransi satu dengan yang lainnya. Gitu. Bagaimana sila pertama dalam catatan sejarah ada beberapa kata di sila pertama yang harus dihapus. Di antaranya adalah menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Kan dihapus 7 kata supaya tidak menyakiti umat beragama yang lainnya. Nah, ini artinya bahwa toleransi dalam agama Islam sangat dijunjung tinggi. Jadi kalau dengan menendang sesajen merasa paling benar nyalahin agama lain, berarti itu bukan jadi sebuah kebenaran kan gitu. Itu bukan ajaran Islam. Bukan ajaran Islam. Rasulullah itu ya bergaul dengan siapapun ya. Artinya di luar orang non Muslim. Rasulullah bahkan bayangkan ketika Rasulullah masuk ke kota Mekah, kan Rasulullah membangun peradaban di Madinah. Setelah punya prajurit perang yang banyak, Rasulullah masuk lagi ke Mekah. Tempat dulu Rasulullah berdakwah dan sering dianiaya, dizolimi, dihina, dimaki, dicaci di Mekah. Rasulullah balik. Orang Mekah menganggap Rasulullah akan balas dendam. Semuanya ngumpet, masuk ke rumah masing-masing. Tapi apa kata Rasulullah? Aku kesini membawa kedamaian. Barang siapa yang bersembunyi dalam masjid dan di rumah Abi Sofyan, maka dia akan selamat. Padahal Abi Sofyan orang yang paling sering menzolimi beliau. Lihat, beda agama justru saling melindungi gitu. Tuh, luar biasa ya. Beda agama justru saling melindungi. Pokoknya kalau misalkan sesuatu yang berbeda, itu jangan dipaksakan untuk jadi sama. Betul. Jadi aneh, Iya. jadi maksa gitu ya. Benar. Tapi seharusnya kita sikapi dengan kita terima perbedaan itu jadi lebih indah gitu ya Ustadz. Betul ya, benar banget. Oke, nah selanjutnya nih Ustadz, Ya. akan ada pertanyaan dari jemaah Hikmah di Balik Kisah. Seperti apa pertanyaannya? Jangan kemana-mana, tetaplah di Hikmah di Balik Kisah.